always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems, how long should I be waiting? Salam Planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini ditemani sama hujan yang rintik-rintik, izinkan tuh Brondol menjelaskan pemupukan kelapa sawit kembali lagi, bicara tentang dua merek pupuk yang sangat berbeda, tapi namanya hampir sama. Hal ini harus saya jelaskan karena jangan sampai mengaburkan arti ataupun kandungan di dalamnya. Para planter dan para petani semuanya, bahwa di dalam pembelian pupuk kimia yang kita mau gunakan untuk pemupukan kelapa sawit, petani dan para planter wajib tahu kandungan di dalamnya apa. Jangan hanya kita membeli merek saja. Ketika kita membeli merek, maka kita akan terkesima. Sebagai contoh, ini ada dua pupuk yang mereknya adalah Ponska dan Posca. Keduanya sangat berbeda. Ponska adalah pupuk NPK atau pupuk majemuk, di mana produksi adalah pupuk Indonesia dari Gresik. Di mana bahwa ketika Ponska ini ada dua, ada yang subsidi dan ada yang tidak subsidi atau non subsidi. Ponska yang lama, yang subsidi adalah menggunakan formulasinya adalah 15% nitrogen, 15% P2O5 dan 15% K2O. Itu yang lama. Sekarang yang baru, Ponska memiliki kadar 15% nitrogen, 10% P2O5, 12% K2O. Berbeda di 2021. Lah, di mana bahwa Ponska ini juga memiliki Ponska yang non subsidi atau yang dikenal namanya Ponska Plus, di mana kandungannya adalah tetap 15% nitrogen, 15% P2O5 dan 15% K2O. Namun ada tambahannya adalah Zn-nya adalah ditambah 2000 ppm, part per million. Kemudian ada kandungan sulfurnya adalah 9%. Ini yang harus dipahami dulu. Ini Ponska yang menjawab merek pupuk majemuk. Namun di sela-sela lagi santai masuk pertanyaan kepada The Brondol bicara tentang Posca. Pak Pendi, apakah Posca ini bisa digunakan untuk pemupukan menggantikan NPK? Bahwa kita membeli pupuk, kita harus tahu dulu kemasannya, kemudian pasti ada tulisannya. Tidak mungkin bahwa namanya Posca ini tulisannya NPK, bukan. Ternyata bahwa di Posca ini di dalam kemasannya bisa dilihat di sini. Ternyata bahwa kandungannya ataupun ditulisannya adalah ada pembenah tanah. Ketika bicara tentang namanya pembenah tanah, maka kemungkinan besar kalau dia nggak kapur pertanian, kapur pertanian atau kalsit, CaCO3 atau KalCa Mg CO3 2 kali atau yang namanya dolomit. Ternyata kalau kita lihat kandungannya bahwa Posca adalah buatan dari CV Tani Subur Perkasa. Tani Subur Perkasa ini memiliki kandungannya adalah kalsium oksidanya 31,82%. Kemudian magnesium oksidanya adalah 18,27% dan ada FeO3-nya 1,28%. Kalau kita lihat dari susunannya ini, karena ada memiliki CaO, MgO, berarti ini adalah bentuknya adalah kalsium, magnesium, karbonat, di mana ini adalah rumus kimia dari dolomit. Sebenarnya bahwa Posca, merek Posca dari CV Tani Subur Perkasa ini adalah bagian atau jenis atau merek dagang dari sejenis dari dolomit yang mungkin banyak beredar adalah M100, M400. Nah, ini rumus kimianya kalsium, magnesium, karbonat. Jangan sampai tertukar. Pak Pendi, kalau Posca ini menggantikan Ponska, ya berantakan karena dia di sini kandungannya adalah nitrogen, fosfor, kalium. Pak Pendi, kalau saya menggunakan Ponska ini dan dicampur dengan Posca bisa? Wah, ini bagus. Bagus pertanyaannya. Sekali lagi, Posca ini dengan kandungan yang harus setaranya adalah memiliki ini segini. Ini adalah dolomit plus kalsium oksida akan menaikkan pH, oke.
ditambah dengan magnesium oksida yang akan memberikan unsur hara magnesium bagi tanaman kelapa sawit. Maka kalau ini digunakan, ditambah dengan digunakan, boleh nggak? Boleh jawabannya. Karena ini adalah sebenarnya dolomit. Ketika ini digunakan untuk tanaman kelapa sawit, dijadikan sebagai pengganti dolomit. Karena di dalam kemasannya tidak mengatakan bahwa ini dolomit. Tapi bahwa di dalam struktur kandungannya ini adalah dolomit. Karena ada CaO dan MgO. Lah, para petani dan para planter semuanya. Ponska ini, ketika ngomong Ponska ini, Pak Pendi 10, 15, 10, 12 ini, apakah nggak ada tambahannya? Jawabannya adalah wajib ada tambahannya. Sekali lagi para petani dan para planter semuanya, bahwa tanaman kelapa sawit tidak hanya membutuhkan nitrogen, fosfor, dan kalium. Salah satu unsur hara yang makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk tanaman kelapa sawit, salah satu yang dari nitrogen, fosfor, dan kaliumnya, satu lagi adalah magnesium. Ketika di sini tidak ada magnesiumnya, maka kita bisa menggunakan sumber magnesium dalam bentuk dolomit atau Posca. Ini boleh dipakai nggak Pak Pendi? Boleh jawabannya, karena dia memiliki magnesium 18,27%. Walaupun angka ini sebenarnya masih sedikit sekali ketika kita mau digunakan. Kita harus membandingkan. Para petani dan para planter semuanya, ketika ini Ponska ini digunakan, wajib ada dolomitnya. Atau kalau tidak nih, di mineral Pak Pendi, apakah Ponska ini ketika diaplikasikan ke lapangan, magnesiumnya dari mana? Boleh dari dolomit atau dari MgSO4 alias kisrit, ya boleh saja digunakan di sini sebagai sumber magnesiumnya. Dengan catatan bahwa ketika kita menggunakan Ponska ini mau digambut maupun mineral, maka kita harus memahami karakteristik dari lahan yang mau kita tebarkan, yang mau kita pupukkan. Kalau digambut gimana Pak Pendi? Kalau digambut ini ada Zn-nya lumayan walaupun tidak ada Cu-nya ya. Tapi bahwa 15, 10, 12 ketika mau digunakan di lapangan, maka baiknya adalah ditambahi dolomit dulu, menaikkan pH dan akan meriliskan magnesiumnya duluan, karena bahwa dolomit akan lama, cukup lama untuk cukup lama ketika dia ditebarkan atau digunakan di lapangan. Kalau menggunakan kisrit MgSO4 ada sulfatnya, maka dia memiliki reaksi yang asam, tidak cocok untuk gambut. Lah ini yang kita bisa gunakan. Jadi kalau Ponska Pak Pendi bisa digunakan ditambahi pakai kisrit atau dolomit di mineral, atau di gambut adalah ditambah dolomit dulu sebagai sumber magnesiumnya dan akan membantu peningkatan dari pH tanah itu sendiri. Ponska ini adalah dolomit yang bisa digunakan sebagai tambahan ke sini juga bisa. Ini doang Ponska semuanya rusak karena kandungannya cuma kalsium oksida dan magnesium oksida, karena ini adalah membenah tanah dari struktur kimianya, akan menaikkan pH tanah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kedua PRK ini kelihatannya hampir sama, namun keduanya sangat berbeda. Ini yang kuncinya, sangat berbeda. Sehingga benang merahnya adalah para petani dan para planter semuanya, sebelum membeli pupuk pahami dulu kemasannya. Jangan jangan menggunakan pupuk yang kita tidak tahu dalamnya itu apa sih, kandungannya apa sih. Ini penting untuk kita pahami, karena ketika kita tidak memahami hal itu, maka akan berdampak pada ketika di lapangan kita nggak tahu karakteristik kandungannya apa saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Pahami kemasannya, karena banyak mungkin kali ini di pasaran banyak pupuk-pupuk yang namanya tuh merek namanya tuh hampir-hampir sama, tapi kondisinya jauh berbeda pastinya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya dan Anda semuanya. Terima kasih, salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.